Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Supartini, pengajar Bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Pabedilan. Kali ini saya akan membahas tentang permasalahan pembelajaran dalam bahasa Indonesia, tentang motivasi belajar. Bagaimana meningkatkan motivasi belajar bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Pabedilan. Deskripsinya atau gambarannya, ini bahasa merupakan alat komunikasi yang harus digunakan di semua sisi. Kita berkomunikasi itu menggunakan bahasa. Nah, sekarang kita lihat, hakikat belajar bahasa Indonesia atau hakikat belajar bahasa adalah belajar berkomunikasi. Bagaimana kita bisa berkomunikasi baik dalam situasi yang resmi maupun situasi yang tidak resmi. Ini sangat berpengaruh sekali kita berkomunikasi, karena berkomunikasi ini tentunya bersosialisasi dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, bagaimana dengan pengajaran bahasa Indonesia? Pengajaran bahasa Indonesia ini menekankan kepada kemampuan menggunakan bahasa. Bagaimana menggunakan bahasa itu, baik di lingkungan resmi maupun di lingkungan yang tidak resmi. Akar permasalahannya, ini terutama di sekolah kami atau di sekolah saya, banyak sekali di antara siswa yang masih menggunakan bahasa daerah, baik dalam pembelajaran, dalam bertanya, atau berkomunikasi dengan guru, padahal itu dalam situasi resmi. Boleh sebetulnya menggunakan bahasa yang ibu kalau situasi itu tidak resmi. Tetapi pada hakikatnya di sekolah, lembaga yang lingkungan resmi, apalagi dalam kelas, siswa itu masih menggunakan bahasa daerah atau bahasa ibu untuk bertanya kepada gurunya, kemudian memberikan jawaban kepada gurunya. Nah, masalahnya sekarang bagaimana meningkatkan motivasi belajar bahasa Indonesia pada siswa, terutama di SMA Negeri 1 Pabedilan, dan bagaimana menumbuhkan minat belajar bahasa Indonesia kepada siswa-siswa, karena belajar bahasa Indonesia itu katanya sulit, belajar bahasa Indonesia itu terlalu banyak wacana dan lain sebagainya. Banyak kendala-kendala yang saya hadapi dalam pengajaran bahasa Indonesia ini. Alternatif solusi yang bisa kita berikan atau bisa kami berikan pada pembelajaran bahasa Indonesia itu, kita sebagai pendidik tentunya harus menciptakan budaya yang menyenangkan. Beragam bahasa, beragam komunikasi bisa kita berikan dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang menyenangkan. Kemudian kita memberikan reward kepada peserta didik yang mampu menggunakan bahasa resmi di lingkungan-lingkungan resmi. Kita memberikan sebuah penghargaan kepada mereka bahwa mereka itu mampu menggunakan bahasa Indonesia, tidak bertanya dalam bahasa daerah. Kita memberikan reward, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu gurunya, menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Kemudian memberikan kesempatan kepada mereka juga atau kepada peserta didik untuk berkomunikasi secara kreatif. Bagaimana sih komunikasi secara kreatif itu? Salah satunya kita bisa memberikan bagaimana kalau misalnya kalian mengemukakan pendapat dalam sebuah diskusi. Kemudian bagaimana kalian atau peserta didik ini memberikan sanggahan, kemudian memberikan alasan-alasan dalam sebuah diskusi atau dalam sebuah materi ceramah misalnya, dia bisa memberikan penggunaan bahasa itu dengan baik dan memotivasi mereka supaya mereka itu mampu menggunakan bahasa itu dengan baik. Sumber rujukan saya ambil dari beberapa siswa di sekolah saya, tentunya di kelas 12, karena kebetulan saya diberi tugas untuk mengajar di kelas 12, sehingga sumber rujukan itu saya ambil dari beberapa siswa yang ada di kelas 12. Kemudian saya ambil juga dari sumber Kompasiana, bagaimana menumbuhkan minat dan semangat belajar pada siswa, terutama pada pembelajaran bahasa Indonesia dengan strategi belajar yang efektif. Strategi belajar yang efektif ini tentu menentukan berhasil tidaknya pembelajaran itu, terutama bagi saya pengajar bahasa Indonesia, sehingga mereka tentunya saya berharap
peserta didik itu mampu menempatkan bahasa Indonesia itu dengan baik dan benar, baik penggunaannya dalam situasi resmi maupun situasi yang tidak resmi. Demikianlah yang bisa saya sampaikan pada pembelajaran kali ini, terutama dalam bagaimana kita bisa memotivasi pembelajaran dan meningkatkan penggunaan bahasa Indonesia di lingkungan yang resmi. Terima kasih atas apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa berguna untuk semuanya. Saya akhiri, sampai ketemu kembali pada pembelajaran dan permasalahan-permasalahan yang mungkin sering kita hadapi sama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.